dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Ya, doanya seorang muslim untuk saudaranya, ya, dalam kondisi yang didoakan dia tidak tahu, maka mustajabatun, doanya itu dijabah. Siapa yang mendoakan muslim yang lain dan orang yang didoakan tidak diketahui atau dia tidak mengetahui dia sedang didoakan, maka doa tersebut mustajabatun, ya, istijabah, dijawab oleh Allah, diterima oleh Allah. Inda ra'sihi malakun, dan doanya itu berada di atas kepalanya malaikat muwakkalun, malaikat yang diberikan tugas, ya, untuk mengaminkan. Bapak Ibu, para hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita bersama segala nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berada di rumahnya dalam rangka thalabul ilmi ataupun majlis ta'lim. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita Bapak Ibu adalah pembahasan jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang terindah kecuali apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dan pada pertemuan sebelumnya Bapak Ibu, kita sudah sampaikan beberapa hal, beberapa ibadah yang mana ibadah tersebut apabila kita meniti jalan ibadahnya maka insya Allah mendapatkan surga Allah. Yang mana pada pertemuan yang lalu adalah berbakti kepada kedua orang tua dan kemudian selalu menjalin hubungan silaturahim. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu, orang tua itu adalah kunci surga. Ketika ada ibu dan bapak kita, maka alhamdulillah kunci surga itu berada di rumah kita dalam kondisi lengkap. Ketika salah satu di antara mereka tiada, maka hilanglah salah satu dari kunci surga tersebut. Apabila kedua-duanya sudah tiada, maka hilanglah semua kunci surga yang ada di dalam rumah kita. Sehingga kita berupaya dengan ibadah yang lain untuk bisa meniti jalan yang lain untuk bisa menghantarkan diri kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu pula ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, kita sampaikan pula tentang menjalin hubungan silaturahim. Karena siapa saja yang memutuskan hubungan silaturahim la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya yang memutus hubungan silaturahim yang dimiliki oleh seorang muslim. Inilah ibu dan bapak yang dimuliakan Allah yang kita bahas pada pertemuan di bulan yang lalu. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya Bapak Ibu. Jalan yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa kita mendoakan orang mukmin dan mukminah, mendoakan orang mukmin yang lain, mendoakan muslim yang lain, mendoakan orang lain Bapak Ibu. Ini termasuk bagian ibadah yang istimewa ternyata. Sebagai seorang muslim yang baik, Allah Subhanahu wa taala ataupun juga Nabi kita mengatakan wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhihi. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu seorang hamba
selama hamba itu selalu membantu saudaranya. Dan ini merupakan rumus dalam kehidupan kita. Ingin hidup kita bahagia dunia dan akhirat Bapak Ibu, maka bantulah saudara kita dan insya Allah Allah akan memastikan kita untuk mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Begitu pula lah pada poin pada malam hari ini kita sampaikan, untuk bisa mendapatkan surganya Allah, maka doakan kaum muslimin baik laki-laki ataupun juga yang perempuan. Mana dalilnya yang menyatakan bahwasanya mendoakan kaum muslimin ataupun mukmin tersebut akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dihasankan oleh Syekh Al-Albani, di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'mina walil mu'minati kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan." Dikatakan dalam hadis ini Bapak Ibu, siapa yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan kepada orang yang mukmin laki-laki ataupun mukmin yang perempuan, maka niscaya Allah akan memutuskan dan menulis serta mencatat baginya setiap mukmin ataupun mukminah tersebut kebaikan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ketika kita mendoakan kepada Allah ya pengampunan untuk semua orang muslim dan semua orang mukmin baik laki-laki dan perempuan Bapak Ibu yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, ternyata satu mukmin ataupun satu mukminah, setiap mukmin dan mukminah itu kita mendapatkan satu kebaikan Bapak Ibu. Coba tidak terhitung Bapak Ibu kalau kita mendoakan kaum mukminin ya semuanya, mulai dari di saat Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, berapa orang mukmin yang meninggal dan masih hidup ya sampai sekarang ya, maka ketika kita mendoakan mereka, satu mukmin itu satu kebaikan untuk kita Bapak Ibu. Tinggal hitung berapa orang mukmin yang ada sedunia yang kita doakan. Ternyata mendoakan mereka itu tidak rugi. Dan inilah pahala ibadah yang dikatakan bahwasanya ibadah yang mudah dengan pahala yang sangat besar. Dan bahkan di hadis yang lain pun juga disampaikan, salah satu syarat doa kita dikabulkan Bapak Ibu, terbiasa kita mendoakan orang lain, muslim yang lain tanpa diminta. Mendoakan muslim yang lain dan yang didoakan tidak tahu kita mendoakannya Bapak Ibu. Ternyata dengan cara yang demikian itu sebagai syarat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mendoakan semua kaum muslimin dan muslimat dan mukminin dan mukminat semuanya kita doakan, kemudian juga kita tambah doa orang-orang yang kita kenal dan kita doakan, kita masukkan dalam doa kita untuk mereka. Sedangkan mereka tidak minta Bapak, sedangkan mereka tidak tahu, maka itu ternyata mengabulkan doa kita. Ibu dan bapak, kalau kita berpapasan dengan orang yang sedang sakit, maka lidah kita dengan tidak sengaja mengucapkan, ya Allah sembuhkanlah sakitnya. Orang itu gak minta ke kita mendoakannya. Ternyata doa yang kita panjatkan itu berfaedah untuk kita. Kebaikan yang kita dapatkan setiap satu doa untuknya, bahkan apa yang kita doakan untuk orang tersebut mengalir pahalanya kepada kita, insyaallah ya. Oleh karena itulah ibu dan bapak, orang di zaman Rasulullah dengan orang Arab khususnya, ketika bertemu itu yang pertama kali diucapkan apa Pak? Salam. Salam itu isinya apa Pak? Doa. Setelah itu apa lagi? Doa lagi Bapak Ibu. Ada doanya barakallah, hayakallah, ya, ahsanakallah, macam-macam doanya, ya. Ketika berjumpa dengan setiap orang selalu yang pertama kali doa, mendoakan. Kalau kita pertama kali berjumpa apa Pak? Bagaimana kabarnya, sehat? Gitu Pak ya? Itu kalau kita, ya. Kalau kita biasa menanyakan bagaimana kondisi orang yang kita jumpai. Tetapi kebaikan atau kebudayaan Islam itu
yang adanya Islam ataupun yang sunnahkan dalam Islam itu adalah mendoakan orang lain. Jangan lidah kita ataupun diri kita pelit untuk mendoakan orang lain. Dan dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang memohonkan ampun untuk seorang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, niscaya Allah akan mencatat untuknya setiap mukmin itu kebaikan bagi orang yang mendoakan. Sehingga Bapak Ibu, doa itu silahul mukmin, doa itu senjata bagi orang yang beriman. Maka perbanyaklah kita mendoakan orang lain, insya Allah itu memudahkan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang terdapat di dalam surat Nuh, Bapak Ibu. Dalam surat Nuh ayat 28. Surat Nuh ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wa la tazidil zalimina illa tabara. Dalam ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Rabbku, dari doa, ya, doa yang dipanjatkan, yang disebutkan doa Nabi Nuh, ya. Ya Rabbku, ampunilah aku dan ibu bapakku dan orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu adalah seorang nabi yang beliau juga termasuk rasul pertama di dalam deretan para nabi, ya. Nabi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah cukup banyak, ya. Sangat banyak nabi yang Allah turunkan. Ada yang mengatakan nabi itu 240.000, ya. Ada yang mengatakan sebanyak itu nabi yang diturunkan, dan kemudian rasulnya kurang lebih 313 rasul banyaknya. Maka rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh itu seorang nabi dan diberikan tugas menyampaikan risalahnya Allah kepada semua manusia. Kalau seandainya perintahnya hanya untuk pribadinya seorang nabi, maka itu adalah nabi. Tetapi kalau ada perintah untuk menyampaikan kepada orang lain, maka dia berubah menjadi seorang rasul. Dan Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama. Dan beliau berdoa kepada Allah, Rabbil firli wa liwalidayya. Wahai Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kedua orang tua kita orang mukmin selama dia itu beriman, orang mukmin. Dan orang mukmin yang terdekat dengan kita, ya, adalah orang Islam. Ada suara. Ada ya? Suara masuk lagi. Ya, baik, kita lanjutkan lagi, ya. Sehingga dalam doa Nabi Nuh alaihissalam ini dikatakan bahwasanya, ya, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan juga dosa orang-orang yang masuk ke dalam rumahku. Siapa saja yang ya, berlanjutkan iklan, Pak. Aneh Pak Ustaz. Pak bisa Pak, saya bilang kan Pak. Baik, kita lanjutkan, ya. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu, ya. Bahkan sampai Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, ya, siapa yang masuk ke rumahku, wahai Allah, ampuni dosanya. Siapa saja yang masuk ke rumah Nabi Nuh alaihissalam, ampuni dosanya. Kita tahu Bapak Ibu, Nabi Nuh alaihissalam itu, ya, diberikan mukjizat. Mukjizat Nabi Nuh itu apa Bapak Ibu? Ya, Allah berikan banjir yang sangat besar. Kemudian kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh di atas pegunungan bisa berlayar
Dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh dan kepada Allah, dia dimasukkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Nuh alaihissalam mendoakan orang-orang yang masuk ke dalam rumahnya. Dan bahkan juga disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, janganlah engkau tambah kepada orang yang zalim kecuali adalah kebinasaan. Dan ini doa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada Allah. Ini perbedaan Nabi Muhammad dengan para nabi yang lain, sedikit berbeda di sini, Bapak. Kalau nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, ketika mereka kemudian diingkari, membangkang kaumnya, maka langsung mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan orang-orang yang zalim dari umatku. Ketika mereka zalim, maka berikanlah kebinasaan kepada mereka. Berbeda dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada umatnya yang membangkang kepada Rasul, maka yang didoakan adalah, wahai Allah, berikanlah mereka hidayah, ya, supaya mereka mengerti tentang yang beriman kepadamu dan kepada Rasulnya. Itu yang diminta oleh Rasulullah. Perbedaan Nabi kita, Bapak Ibu. Oleh karena itulah Nabi Muhammad diberikan gelar dengan Sayyidul Anbiya, orang yang paling sabar. Dari sekian banyaknya Nabi dan Rasul, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sabar, sehingga diangkatlah derajatnya menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpin para Nabi. Kemudian juga ibu bapak yang dimuliakan Allah, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat 41. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ada untuk orang yang beriman. Nabi Nuh alaihissalam doanya pun juga sama, Nabi Ibrahim pun juga doanya sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, berikanlah ampunan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan kepada orang-orang yang beriman pada hari nantinya terjadinya hisab. Ya, ini menunjukkan ibu dan bapak, nabi-nabi sebelum saja mereka mendoakan orang-orang yang beriman. Ternyata memang mendoakan orang yang beriman ini, Bapak Ibu, bukanlah ibadah yang sepele, bukanlah ibadah yang enteng, bukanlah ibadah yang ringan, tapi ibadah yang cukup berat dan pahalanya besar. Bahkan dijanjikan surga bagi orang yang mendoakan orang-orang mukmin. Setiap kita berjumpa dengan orang mukmin, doakan, Bapak Ibu. Dan doa, ingat ibu dan bapak, doa tidak harus diminta, ya. Doa tidak harus diminta. Walaupun terus terang saja banyak di antara kita yang meminta untuk didoakan. Kebetulan kami sering mengurusi jamaah haji dan umroh, Bapak Ibu. Kalau ditanya jamaah yang berangkat, maka mereka mengatakan, Ustaz, sudah banyak titipan doa, gitu. Banyak titipan doanya, Pak. Yang lebih hebat lagi, Bapak Ibu, jamaah yang berangkat haji dan umrah itu, mereka itu Masya Allah perhatian dengan doa yang dititipkan kepadanya. Bahkan doa yang dititipkan dicatat, tercatat dan dibaca, Bapak Ibu, di tempat-tempat yang mustajab. Tetapi mereka lupa untuk doa mereka sendiri. Untuk doa sendiri enggak dicatat. Yang penting berdoa. Dan doanya kadang-kadang sedikit dan berulang-ulang. Padahal orang lain yang dia doakan dia catat, bahkan berlembar-lembar, Bapak Ibu. Masa untuk diri sendiri tidak mampu kita doanya diperbanyak, ya. Makanya perlu seorang muslim itu menata doa, yang disebut dengan proposal doa, ya. Jangan kita pinter hanya membuat proposal pembangunan masjid, Pak. Iya. Berapa anggarannya, gitu ya. Berapa dibutuhkan, bagaimana penggalian dananya, berapa yang sudah terdapatkan dan seterusnya, ya. Doa pun juga harus ada proposalnya. Apa yang kita inginkan, seperti apa target kita, dan semuanya ditulis secara detail, Bapak Ibu. Ya, karena berdoa kepada Allah ini apabila di waktu yang mustajab akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan orang lain di dalam doa kita. Enggak bayar, Bapak Ibu. Enggak, tidak mengeluarkan dana sama sekali, pahalanya sangatlah besar. Kemudian di dalam surat yang terakhir, Bapak Ibu, di penjelasan poin pertama ini, soal Hasyr ayat 10. Surat Al-Hasyr ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Al-Hasyr ayat 10. Allah mengatakan Bapak Ibu, dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Rabbi, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Ini Pak, ini Bapak Ibu, ternyata untuk bisa mendapatkan surga itu mendoakan orang lain, mendoakan orang yang beriman dalam doa kita, memasukkan doa untuk orang-orang yang beriman di dalam doa kita. Ternyata Islam mengajarkan kita jangan egois, jangan kita itu memiliki sifat ananiyah, ego pribadi. Jangan kita berdoa hanya untuk pribadi saja. Doakan anaknya, doakan istrinya, doakan orang tuanya, doakan pribadinya, selesai. Sudah, ya. Bahkan ada yang berdoa hanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup. Hanya untuk pribadi, ya, Pak. Ya. Padahal ingin kita mendapatkan surga, jangan hanya fokus kepada pribadi. Doakan orang lain. Doakan sanak saudara kita dan doakan kaum muslimin yang lain. Doakan saudara kita yang satu masjid, satu musola, satu tempat sholat, ya, satu tempat majelis. Maka doakan mereka semua, masukkan doa-doa kita, ya, masukkan mereka ke dalam doa-doa kita. Insya Allah ibu dan bapak tidak ada ruginya, bahkan itu mendapatkan faedah yang luar biasa, dimudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertama di malam hari ini, Bapak Ibu. Setiap kita berdoa, doakan seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, terkait dengan doa juga supaya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, maka poin yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah ucapan aminnya malaikat itu bersamaan dengan ucapan aminnya kita. Di dalam sholat ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, ya, kita sholat itu mengucapkan amin, betul Pak ya? Ya. Jangan membacanya amin, nah, banyak, atau amin juga salah, gitu ya. Ucapannya sama, amin, cukup, ya. Jangan terlalu panjang, jangan pula terlalu pendek, dan panjangnya sama. A dengan M juga panjang sama, panjangnya sama. Maka ketika imam, ya, kemudian mengucapkan amin dan aminnya makmum bersamaan dengan aminnya malaikat, ya, malaikat di sini, maka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa orang tersebut. Makanya ibu dan bapak mengucapkan amin itu menunggu aba-aba imam. Jangan sampai kita baca waladhdallin amin pada imamnya belum mengucapkan amin, mendahului imam. Berikan jeda imam untuk bernafas, kemudian dia mengucapkan amin, ikutilah aminnya imam tersebut, ya. Dalam satu buah hadis Rasulullah SAW, Bapak Ibu, nah, ini aminnya mereka itu ada dua makna. Aminnya bersamaan akan mendapatkan pahala yang sama, atau yang kedua, aminnya malaikat itu akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang kita doakan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Ya, doanya seorang muslim untuk saudaranya, ya, dalam kondisi yang didoakan dia tidak tahu, maka mustajabatun, doanya itu diijabah. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, Pak. Ini hadisnya ada, hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang mendoakan muslim yang lain dan orang yang didoakan tidak diketahui ataupun dia tidak mengetahui dia sedang didoakan,
maka doa tersebut mustajabatun, ya, istijabah, dijawab oleh Allah, diterima oleh Allah. Inda ra'sihi malakun, dan doanya itu berada di atas kepalanya malaikat muwakkalun, malaikat yang diberikan tugas, ya, untuk mengaminkan. Jadi ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, ternyata ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengaminkan, ya, orang yang berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Ibu dan bapak, pernah Nabi Muhammad SAW berdoa dan kemudian yang mengaminkannya adalah malaikat Jibril. Kira-kira doanya dikabulkan apa tidak, Bapak Ibu? Dikabulkan insya Allah. Apa sebabnya? Yang berdoa itu adalah Nabi, yang mengaminkannya adalah malaikat, ya. Dan doanya Nabi itu, Bapak Ibu, punya kelebihan yang luar biasa. Karena Nabi tahu bahwasanya doanya itu pasti dikabulkan Allah. Nabi kita agak berbeda dibandingkan Nabi yang lain, dan beliau mengatakan, ya, ikhtabatu da'wati ya syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Saya sembunyikan doa saya minta kepada Allah, wahai Allah, tolong tangguhkan pengabulan doa saya dan jadikan penangguhan doa ini sebagai syafaat pertolongan nanti bagi umatku pada hari kiamat. Nabi Muhammad benar cinta dan sayang kepada umatnya, Bapak Ibu. Bukti sayangnya adalah beliau tidak ingin doanya dikabulkan di dunia, tapi minta ditangguhkan, ya, sampai datangnya hari kiamat, dengan harapan nantinya doa ini yang ditangguhkan menjadi syafaat bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mendoakan, ya, orang lain di luar sepengetahuannya, maka itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian, ya, malaikat yang mengaminkan itu berkata, kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu bi amin wa laka mithluhu. Ketika kita berdoa, ibu dan bapak, mendoakan orang lain, ya, maka malaikat itu mengucapkan kalimat amin, semoga Allah mengabulkan permohonan kalian, wa laka mithluhu, dan kamu mendapatkan seperti apa yang kamu doakan. Oleh karena itulah ibu dan bapak, dilarangnya seorang muslim mendoakan orang lain dengan doa yang tidak baik, ya, doa yang jelek. Apa sebabnya? Karena malaikat yang tugasnya mengaminkan doa seorang muslim tersebut akan mengatakan walaka misluhu, bagimu seperti apa yang kamu doakan. Ketika kita mendoakan orang lain kejelekan, Bapak Ibu, diaminkan oleh malaikat yang bertugas, maka kita yang mendoakan kejelekan kepada orang lain mendapatkan apa yang sesuai dengan kita doakan untuk orang lain. Maka oleh karena itu ibu dan bapak, tidak boleh kita mendoakan yang tidak baik untuk orang lain. Biarlah Allah yang akan menghakiminya, biarlah Allah yang akan memberikan hukuman kepadanya. Tidak perlu pula kita yang minta kepada Allah, ya Allah, tolong kau berikan azab kepada si fulan, enggak perlu. Ya Allah, beri kesulitan, berikan kesulitan kepada orang ini, ya Allah, karena dia sudah ingkar ataupun sudah menyakiti saya. Enggak perlu, Bapak Ibu. Doa-doa yang tidak baik itu janganlah kita berikan kepada, ya, orang lain, karena nanti Allah berikan yang tidak baik pula kepada kita. Serahkan semuanya kepada Allah, ya Allah, ya, kalaupun beliau ataupun mereka menyakiti saya, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada mereka. Maka doa kita yang baik ini, Bapak Ibu, akan kembali kepada kita pun juga dalam kondisi baik, dan malaikat itu mengaminkan. Salah satu ataupun yang kedua, ya, untuk bisa kita mendapatkan jalan menuju surga, Bapak Ibu, seringlah kita mendoakan orang lain di luar sepengetahuannya. Setiap kita berdoa, kalau bisa ibu dan bapak, kita punya teman yang mengalami kesusahan, doakan. Kita punya tetangga mengalami kesusahan, doakan. Walaupun mereka tidak minta kepada kita, walaupun mereka tidak, ya, memberikan apapun, karena dengan mendoakan orang lain itu, maka insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, ibu dan bapak, jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang berikutnya, yang ketiga pada malam hari ini adalah untuk bisa kita meniti jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa supaya diselamatkan dari api neraka. Api neraka jahanam itu, ibu dan bapak, adalah 69 kali panasnya ya dibandingkan api yang ada di dunia yang paling panas. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ya, api yang paling panas itu berada di dalam lautan. Di dalam lautan, Bapak Ibu. Kenapa dalam lautan? Karena ada sebuah sumber api yang di lautan itu, walaupun di dalam dasar lautan yang sangat dalam, apinya tetap menyala, Bapak Ibu. Itu berada dalam lautan. Itulah api yang paling panas yang ada di dunia. Dan mungkin kita semuanya belum pernah ya menjumpainya. Sudah ada, Pak Ibu? Sudah, tapi di YouTube gitu ya. Belum pernah kita menjumpainya. Ya, karena itulah panas yang luar biasa panasnya. Dan panasnya api neraka itu 69 kali panas dari ya yang paling panas yang berada di lautan tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, walaupun mohon maaf hadis ini ya dimunculkan dalam buku ini dan derajatnya dhaif, lemah. Dan ini pula yang dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah, yang ada di sebagian buku ataupun ya doa-doa pagi dan petang. Di dalam doa pagi dan petang itu, Bapak Ibu, ada ya hadis yang dhaif di dalamnya. Kalau seandainya ya masih masuk kalimat ini. Dan yang mengatakan dhaif itu adalah Syekh Albani rahimahullah. Apa kalimatnya? Man qala hina yusbih Allahumma inni asbahtu ushidu wa ushidu hamalata arsyik. Ya, ini ada di sebagian zikir pagi dan petang, Bapak Ibu. Wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka a'taqallahu ru'ahu minan nar. Siapa yang baca ini maka ya dia akan dibebaskan ya seperempat dari api neraka. Faman qalaha maratain, barang siapa yang baca doa itu 2 kali, maka kemudian dia dijauhkan dari api neraka, dimerdekakan dari api neraka separohnya. Wa man qalaha thalathan, barang siapa yang baca 3 kali, maka dia akan dibebaskan ya arba'ihi, dibebaskan seperempatnya, seperenamnya dari api neraka. Fa in qalaha arba'an a'taqahu Allahu minnan nar, dia baca sebanyak ya 5 kali ataupun melebihi dari itu, ataupun 4 kali melebihi daripada itu, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Hadis ini dikatakan dhaif ya, lemah oleh Syekh Albani rahimahullah. Walaupun demikian, Bapak Ibu, ya, kalimat yang disampaikan tadi adalah berdoa berharap menjauhi ataupun dijauhkan dari api neraka, itu harus ada doa yang sahih yang diajarkan yang pendek. Apa itu, Bapak Ibu? Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu pendek. Kita baca pas Ramadan, Pak ya, Bapak Ibu, Ramadan dibaca biasanya. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wahai Allah, aku minta kepadamu surga, ya berikanlah kami surga, masukkanlah kami ke dalam surga, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Supaya kita masuk ke dalam surganya Allah, Bapak Ibu, mintalah kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka. Walaupun mungkin kadang-kala kita tidak yakin bisa masuk surga. Ada yang yakin masuk surga, Bapak Ibu? Belum ada di antara kita yang yakin, Bapak Ibu. Apa sebabnya? Ibadah kita belum seberapa. Ibadah kita belum banyak, Bapak Ibu. Kalaupun kita memiliki ibadah, kita masih cemas, masih ragu ibadah itu ikhlas atau tidak. Dan kita pun juga belum yakin apakah ibadah ini diterima atau tidak. Dan kita tidak tahu ibadah mana yang sudah Allah terima yang kita lakukan. Kita belum tahu, Bapak Ibu. Oleh karena itulah kadang-kala kita ya belum yakin bisa masuk ke dalam surga. Walaupun kita belum yakin bisa masuk surga, ibu dan bapak,
harus dan wajib kita minta kepada Allah supaya dijauhkan dari api neraka. Ini pasti dan wajib kita minta kepada Allah. Jangan sampai kita hanya minta dimasukkan ke surga dan tidak minta dijauhkan dari api neraka, Bapak Ibu. Bisa jadi dimasukkan ke neraka dulu baru masuk surga. Ya, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, ya. Karena kita tidak minta kepada Allah supaya dilindungi dari api neraka, maka dimasukkan dulu kita ke dalam neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Nggak mampu kita masuk ke dalam neraka itu, kita nggak kuat. Tidak ada di antara manusia yang mampu untuk bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Ibu dan Bapak, ya, poin yang berikutnya pada malam hari ini, supaya kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya mintalah perlindungan dari neraka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berhenti, Bapak Ibu. Janganlah kita berhenti, ya. Kemudian selanjutnya Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, ya, yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang biasanya kita sebut dengan zikir fadhkuru, ya, al-qur'um. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu dan Bapak, hadis riwayat Imam Muslim, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalimatani khafifatani ala lisan wa thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan dan berat dalam timbangan, dan dua kalimat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dua kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azimi. Dua kalimat yang baik. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azimi, ya. Dan dua kalimat ini Bapak Ibu yang selalu kita baca di zikir pagi dan petang. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini dua kalimat. Dan dua kalimat ini Bapak Ibu, dua kalimat yang ringan di lisan kita dan berat dalam timbangan amal ibadah kita, ya, dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah seorang ustaz, ya, di Jogja. Beliau bukan ustaz tapi dokter, ya, seorang dokter. Setiap berbicara itu Bapak Ibu tidak pernah luput mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah. Kalau ngomong sedikit subhanallah, ya, akhirnya dia dikenal dengan Ustaz Subhanallah, ya, karena kan selalu mengucapkan subhanallah. Dan ini pengucapan subhanallah ini Bapak Ibu ringan, tetapi ketika dirutinkan, istiqomahkan, kita sulit Bapak Ibu, ya. Apa sebabnya? Karena dua kalimat ini bisa menghantarkan seorang muslim masuk ke dalam surga. Karena semua ibadah yang itu bisa menghantarkan muslim ke surga, Ibu dan Bapak, maka itu berat dalam pengamalan, enteng di dalam penyampaian. Disampaikan kepada orang lain, kita sampai dalam kajian itu enteng Bapak Ibu, tapi mengamalkannya benar-benar kita mengalami kesulitan. Nah, ini Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, ada 3 poin pada kesempatan ini. Mudah-mudahan, ya, 4 poin, ya, 4 poin dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan 4 poin ini bisa menambah hasanah, ya, ilmu kita dan amal kita untuk bisa kita memiliki jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, ya, nasihat yang disampaikan pada malam hari ini menambah pemahaman kita dan juga dimudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, Ibu dan Bapak, mungkin ada beberapa menit ya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan tema kita atau di luar tema, dipersilakan. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya pernah dengar ada sebuah hadis yang berbunyi, hadis atau apa saya lupa. Ya, Pak. Pokoknya seorang ustadz Ya. ikut kajian bahwa
kita masuk surga itu bukan karena banyaknya amal kita, tapi karena rahmat Allah. Ya. Nah, saya minta penjelasannya. Yang dimaksud dengan karena rahmat Allah itu seperti apa? Terima kasih. Sangat benar Bapak Ibu ya, itu ada hadisnya yang mengatakan bahwasanya surga itu tidak bisa diraih dengan amal ibadah kita. Karena amal ibadah kita Bapak Ibu tidak cukup untuk membeli surga. Surga itu mahal ya. Surga itu mahal Bapak Ibu. Kalau kita hitung-hitungan Bapak Ibu ya, dengan mengucapkan subhanallahal azim saja, mengucapkan subhanallah wa bihamdih Bapak Ibu bisa mendapatkan surga. Kalau begitu enteng sekali surga gitu ya. Surga itu sangatlah mahal Bapak Ibu. Sehingga karena surga itu mahal, maka yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena supaya manusia tidak terlalu pede dengan ibadah. Karena ada juga orang yang masuk surga yang belum sempat beribadah Bapak Ibu. Kemudian dengan rahmatnya Allah dia bisa masuk ke dalam surga. Bahkan mungkin ada ya seorang manusia yang dia tidak melakukan ibadah apapun, tapi ada rasa takutnya kepada Allah. Dengan rasa takut itu Allah ridho kepadanya Bapak Ibu, dimasukkan ke dalam surga. Pernah terjadi Bapak Ibu dalam hadis Rasulullah yang cukup panjang, ada dua laki-laki, yang satu adalah orang yang maksiatnya setiap hari tidak pernah berhenti. Yang satunya adalah tetangganya orang yang taat luar biasa. Kemudian hiduplah mereka berdampingan. Karena yang taat ini kepengen ya tetangganya ini menjadi orang yang soleh, maka dia mengatakan kepada tetangganya, wahai fulan ya, kalau kamu tidak bisa melakukan ketaatan selalu seperti ini, kamu pasti masuk neraka. Kata laki-laki soleh ini Pak, berjalanlah waktu dan dua-duanya meninggal Bapak Ibu. Yang bermaksiat masuk surga, yang soleh masuk neraka. Ya, kenapa demikian? Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan yang bermaksiat ini ternyata ketika diucapkan kalimat tadi tidak akan masuk surga, pasti berada di neraka, maka muncullah rasa takutnya walaupun tidak pernah beribadah. Dan sampai di saat dia meninggal mengatakan, wahai saudaraku, kalau seandainya saya meninggal maka bakarlah tubuh saya. Setelah dibakar tumbuklah ya sisa-sisa tulangnya sampai menjadi abu dan halus. Dan setelah halus terbangkan bersama tiupan angin. Saya tidak ingin diadab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa takut Pak. Ternyata masuk surga. Ya. Sedangkan yang taat tadi yang soleh katanya mengatakan kamu pasti masuk neraka, ternyata Allah murka kepadanya. Karena yang menentukan surga itu bukanlah manusia Bapak Ibu ya, Allah yang menentukan. Karena dia sudah mengatakan pasti mendahului kalimatnya Allah, maka yang taat masuk ke dalam neraka. Inilah dalil yang mengatakan ya kenapa surga itu didapatkan dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian kita berusaha dan ibadah itu wajib ya, wajib, tapi jangan terlalu pede dengan ibadah kita. Tetap kita berdoa dan minta kepada Allah. Gitu baik Allah. Ada tidak? Kalau kita mengirim doa untuk non muslim ya, itu nyampe nggak ya? Doa untuk non muslim ya. Apakah sampai? Wallahu a'lam Bapak Ibu. Doa itu memang permohonan dan permintaan. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW melarang seorang muslim mendoakan non muslim yang sudah meninggal. Ya, non muslim yang sudah meninggal, walaupun non muslim itu adalah saudara kita, walaupun non muslim itu orang tua kita, naudzubillah, walaupun orang terdekat dengan kita, kalau dia sudah tiada Bapak Ibu, meninggal dalam keadaan non muslim, maka tidak boleh kita mendoakannya. Tidak ada faedahnya Bapak Ibu, karena buku catatan amalnya sudah tertutup dan apapun sudah tidak mengalir lagi kepada orang tersebut, maka tidak perlu didoakan. Oleh karena itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak mendoakan bapak ibunya, hanya diberitakan untuk menziarahi kuburannya. Apa sebabnya? Karena dia sudah tiada, kecuali masih hidup. Ya, non muslim itu masih hidup Bapak Ibu, silakan doakan. Ya Allah, berikanlah dia hidayah ya.
berikan dia petunjuk, silakan, karena masih ada peluang ya, sebelum dia meninggal masih ada peluang untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang lain mungkin Pak Ibu? Cukup? Oh ya, mohon. Ustaz, kalau tadi orang muslim ya, tapi kalau ibunya itu, Bagaimana gitu ya? Ibunya non muslim. ya ibunya muslim misalnya, Iya. tapi Suaminya surga ditelapak ke ibu, Oh gitu. Yang muslim sama ibunya. ibunya Ya, itu anaknya non muslim. muslim ada sebagian enggak. Oh gitu. Ya. Baik. Kalau orang tuanya muslim, ya orang tuanya muslim dan kemudian anaknya muslim, apakah boleh mendoakan ya orang tuanya? Harus, Mas. Ya, karena doa seorang anak untuk orang tuanya, seorang tua tiada itu dibutuhkan. Ya, karena dia itu muslim. Karena kalau selama dia muslim, mendoakan orang tua itu termasuk bagian pahala yang mengalir kepada kedua orang tua. Oleh karena itulah dikatakan ketika anak cucu Adam itu meninggal, terputuslah amal ibadahnya illa min talatin, kecuali 3 perkara. Yang satunya adalah waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, maka pahalanya tidak terputus. Kalau muslim mengalir, Pak. Tadi adalah berbicara non muslim. Kalau non muslim maka sudah selesai. Ya, tidak akan ada aliran pahala walaupun dia mendoakan anak yang soleh, Pak. Anaknya muslim misalnya soleh, solehah, tidak akan ada pengaruh untuk orang tuanya yang non muslim. Wallahu a'lam. Itu banyak. Baik. Oh iya. Ini kalau hukumnya syariat Islam, kalau pernikahan itu 2 agama misalnya, Muslim dan non Muslim, nah itu hukumnya gimana Ustaz? Iya. Pernikahan Bapak Ibu antara Muslim dan non Muslim, apabila laki-lakinya Muslim dan perempuannya non Muslim, maka disahkan pernikahannya selama laki-laki itu mampu untuk membawa istrinya masuk ke dalam Islam. Silakan, ya, pernikahannya secara Islam sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi, ada wali, ada mahar. Nah, ini tetap aja. Oh, apabila tetap, ya, setelah nikah kemudian tidak mau pindah agama, ya, maka itu adalah alasan yang paling masuk akal yang diperbolehkan dan dianjurkan oleh Rasulullah untuk bercerai, untuk berpisah. Walaupun gak ada masalah, gak ada masalah rumah tangganya, karena hanya berbeda agama, maka itu alasan yang paling tepat untuk bercerai, untuk berpisah. Apa sebabnya? Karena secara toharoh saja sudah berbeda, secara bersuci saja sudah berbeda. Agama kita dengan agama yang tidak seagama dan kita non muslim, cara toharohnya sudah berbeda. Apalagi mereka itu, mohon maaf, yang non muslim kemudian suka megang anjing, dijilat anjing, bahkan kamarnya pun juga ada anjingnya, ya, itu sudah berbeda sekali, Pak. Bagaimana muslim bisa sholat di rumahnya kalau anjing berada di dalam rumahnya? Maka alasan yang paling tepat untuk berpisah walaupun tidak ada permasalahan sama sekali. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah dan Rasulnya, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia pisahkan, dia ceraikan istrinya, walaupun kayanya luar biasa, cantiknya masya Allah gitu Pak, ya, karena berbeda agama dia tinggalkan istrinya, insya Allah diganti dengan yang lebih baik. Itu Pak, ya. Wallahu iya. Iya. Adab seorang muslim apabila kita menghadiri adab seorang muslim apabila kita menghadiri non muslim yang meninggal. Oh ya, bagaimana? Kita harus bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Ya. Bagaimana adabnya, etikanya ketika ada non muslim yang meninggal? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kita lakukan sebagai seorang muslim hanya sifatnya membantu muamalah dunia saja. Artinya adalah, oh ternyata dia butuh ngangkat kursi, ya dibantulah angkat kursi, ya.
oh dia butuh kemudian dibersihkan rumahnya, kita bantulah bersihkan rumahnya. Selesai itu sudah tinggalkan. Tidak perlu kita ikut prosesinya, prosesi pemakamannya, prosesi jenazahnya, tidak perlu kita ikut Bapak Ibu. Apa sebabnya? Mereka sudah punya tim sendiri untuk itu. Ya, sudah, karena hanya sebatas ya tetangga saja. Oh ternyata dia butuh makanan, kita masak untuk mereka, tidak ada masalah, itu infak kita. Sedekah kita silakan, tidak lebih dibandingkan itu. Apa yang kita ucapkan tidak perlu ada ucapan apapun, ya. Karena kalau seandainya kita ucapkan berlangsungkawa, apalagi diucapkan, ya, apa namanya almarhum gitu, oh berbahaya lagi Pak. Ya, jangan sebutkan kepada orang non-muslim kalimat almarhum. Apa sebabnya? Karena almarhum itu artinya orang yang dirahmati. Dan kita mendoakannya Pak. Ya, siapa yang mendoakan non muslim kan tidak boleh. Sehingga ketika kita menyebutkan nama orang yang non muslim meninggal, ya sudah cukup disebutkan namanya saja. Tidak perlu ada embel-embel belakang almarhum, almarhumah, ya. Karena itu khusus untuk muslim Bapak. Itu ya Pak ya. Misal si A ya, turut berdoa juga atas meninggalnya si A. Semoga itu nggak boleh berarti. Semoga ini nggak boleh. Kalau sebatas turut berduka cita sudah. Iya. Itu aja ya Pak. Iya. Kalaupun kita doakan paling doa sifatnya sebatas ya mudah-mudahan sabar. Ya, yang doa diberikan kesabaran, ketabahan cukup. Tidak perlu kita mendoakan yang meninggal. Semoga diterima amanah. Nggak perlu Pak, nggak boleh. Dia meninggal. Ya, jadi kita doakan yang masih hidup saja Pak, ya, diberikan kesabaran. Syukur kalau seandainya kita tambah lagi, semoga diberikan hidayah, begitu ya. Walaupun non muslim itu orang tua kita. Iya, walaupun orang tua kita, ya, karena memang sudah terputus, ya, tidak ada lagi hubungan kekeluargaan karena agama sudah berbeda dan dia sudah tiada. Wallahu baik, Bapak Ibu. Oh ya, yang terakhir Pak. Makanya pasal tadi itu kan kita mendoakan orang lain baru nggak kita, Ya. itu disebutkan atau ngomong saudara aman itu gimana? Oh iya, mendoakan orang lain apakah disebutkan namanya gitu Pak ya? Ya saudara atau apa sebutkan namanya, tidak harus. Kalau seandainya kita tahu namanya, ya disebutkan namanya jauh lebih baik. Tapi kalau tidak, Allah tahu yang ada di hati kita. Karena kita mendoakan itu, ya Allah ampuni dosa saudara saya, kan terbesit di hati kita namanya. Nah, maka itu sudah mewakili. Itu Pak ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.